Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di YouTube saya, Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Kali ini saya melanjutkan tips belajar bahasa Inggris tentang reading ya. Tapi sebelumnya mungkin adik-adik lihat bahwa ada perbedaan sedikit ya dari latar belakang YouTube saya. Biasanya ada banyak bukunya sebelah sini sekarang. Ini adalah studio saya. Jadi saya punya 2 layar monitor, ini di sini ada mikrofon, dan seterusnya, biar ada suasana yang berbeda. Nah, kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita tips belajar reading. Reading merupakan salah satu dari 4 basic skill ya dalam bahasa Inggris, ada listening, speaking, reading, writing. Jadi belajar bahasa Inggris itu selalu dimulai dari mendengarkan. Orang anak kecil belajar bahasa Inggris itu mendengarkan dulu orang-orang ngomong apa, lalu dia copy paste, baru dia speaking yang kedua. Setelah dia sekolah, baru dia bisa baca. Itu prosesnya. Reading. Kemudian baru yang terakhir itu adalah writing atau menulis. Nah, ada beberapa tips belajar reading adik-adik yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini. Nah, prinsip pembelajaran itu adalah pertama mudah, kedua menyenangkan. Jadi kalau mau menguasai bahasa Inggris mesti 2 itu. Mulailah dari sesuatu yang mudah, mulai dari sesuatu yang menyenangkan. Tapi juga ada yang ketiga, yaitu konsistensi, rutin. Walaupun kita belajarnya sedikit, tapi rutin itu lebih bagus daripada belajar banyak, 6 jam sehari selama 3 hari berturut-turut, habis itu kita libur 3 bulan. Itu nggak efektif. Nah, namanya reading, bagaimana belajar reading yang efektif? Menurut para ahli ada banyak cara. Karena belajar reading itu juga berarti belajar menambah kosakata. Satu-satunya kesulitan yang banyak dialami para pemula belajar bahasa Inggris adalah menguasai kosakata. Caranya gimana? Nah, itu dia. Jadi, cara belajar reading ya dengan banyak membaca. Pertanyaan berikutnya, membaca apa, Pak? Nah, sebetulnya dalam buku saya 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang sering saya perlihatkan di video-video saya, itu sudah saya jelaskan. Nah, belajar dari membaca dari hal-hal yang paling simpel dan sederhana. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama, saya sarankan membaca itu dengan membaca lirik lagu. Oh, kok lagu, Pak? Lagu kan bukannya untuk listening. Nah, lagu bisa juga untuk reading, yaitu dengan membaca liriknya. Kenapa harus lagu? Karena hampir semua orang suka dengan lagu. Kita pasti punya lagu favorit. Saya dulu suka waktu masih 5.000 tahun yang silam ya, masih saya muda, itu saya suka dengan NSYNC misalnya, lagu Bye Bye Bye. Saya suka juga Backstreet Boys misalnya. Saya juga suka dulu namanya ada grup musik Boyzone, One Direction, dan seterusnya. Ada yang paling populer itu New Kids on the Block. Saya juga suka Metallica. Nah, cara belajar yang benar itu saya dulu mengumpulkan lirik lagu. Lirik lagunya Bon Jovi, Roxette, The Beatles. Saya kumpulkan. Kan itu dulu orang membeli kaset ya, bukan CD, jadi dia beli kaset. Di dalam kaset itu biasanya ada lirik lagunya. Itu biasanya saya fotokopi kalau itu punya teman saya. Kadang saya punya sendiri. Lalu saya pelajari itu setiap kata dalam lirik lagu tersebut. Apa sih maksudnya? Nah, dari situ menambah kosakata. Jadi saya belajar sambil menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena saya pengen tahu isi lagu itu apa. Apa isi lagunya? Misalnya White Horse dari Taylor Swift misalnya. Apa isi lagunya Christina Perri, Jar of Hearts. Apa isi lagunya Chantal Kreviazuk, Living on a Jet Plane, dan seterusnya. Makanya di YouTube saya kan ada tuh khusus terjemahan lagu. Itu adalah lagu-lagu yang pernah saya sukai. Lalu saya videokan, saya terjemahkan supaya adik mempelajari hal yang sama. Dan itu berdasarkan hasil penelitian para ahli. Mulailah dari lagu. Lagu itu juga bisa untuk listening, tapi juga reading sama. Dengan catatan ya kita fokus kepada liriknya. Bagaimana cara belajar liriknya? Yaitu pertama, tidak bisa lihat hanya di YouTube saja di layar, enggak. Disarankan cari liriknya di Google. Jadi diketik Google misalnya Jar of Heart, Christina Perri. Lalu print. Wah, repot dong Pak print. Ya, namanya juga kita belajar harus ada usaha, Dede.
Itu pun sudah mudah, kan gampang cari lirik. Kalau dulu saya susah cari lirik. Kadang pinjam kaset teman, fotokopi liriknya. Mahal pula. Sekarang gampang cari di Google, di print. Print berapa sih selembar? 2,5 juta? Enggak kan? Paling 1.000 perak. Tapi worth it. Jadi kertas A4 itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menulis kata-kata di atasnya. Kenapa harus menulis? Karena secara psikologis, kalau mau belajar efektif, biasakan menggunakan semua indera. Jadi mata kita gunakan, kuping kita gunakan, mulut kita gunakan, kita baca keras-keras. Tangan kita gunakan nulis. Nah, kalau di layar handphone kan nggak bisa nulis. Nah, setelah nulis, lalu baca. Makna lagunya, mulai dari judulnya Jar of Heart. Jar itu apa sih? Toples. Heart itu hati loh. Kok toples hati? Maksudnya apa? Lu baca baris pertama, bait kedua. Karena kita suka lagu itu, maka akan menyenangkan prosesnya. Kan pengen tahu cerita lagu itu apa sih? Tidak hanya terjemahan yang ada di YouTube saja. Kalau di YouTube tuh kita disuguhkan, kita tidak aktif belajarnya. Tapi kalau kita cari sendiri, kita aktif. Dan itu lebih efektif, lebih lama ingatnya. Nah itu ya, dari lirik sampai selesai. Oh, Jar of itu ada. Gini, kalau masih bingung dan memastikan bahwa kita sudah selesai misalnya, dan kita ragu, yakin atau enggak dengan hasil pemahaman kita terhadap lagu Jar of Heart, silahkan di ChatGPT. Ketik, tapi pakai bahasa Inggris. Jangan bahasa Korea. Enggak, pakai bahasa Inggris. Please tell me the story about Jar of Heart by Christina Perri. Nanti diceritakan tuh, apa itu Jar of Heart. Oh, ternyata benar ya maksudnya. Ternyata Jar of Heart itu adalah kisah tentang seorang cewek yang cowoknya pengen balik lagi. Tapi cowoknya ini suka mempermainkan hati para wanita. Dia mengumpulkan hati wanita itu dalam Jar of Heart. Lagunya keren, bagus ya Dede. Ceritanya. Dan menyenangkan sehingga kata-kata yang ada dalam lagu itu kita akan mudah memahaminya. Nah itu kenapa lewat lagu. Kemudian yang kedua, tadi lewat lagu ya, yang kedua short stories, cerita pendek. Nah kenapa cerita pendek? Ya namanya juga cerita pendek, nanti 5 menit dibaca tuh selesai, habis. Kisah-kisah motivasi. Kadang dia merupakan fabel, cerita hewan. Misalnya ada yang pernah saya ceritakan, saya bahas ya dari buku, ini dia, bukunya 100 Moral Stories. Ini di profil saya ada PDF ya, 75 halaman gratis, silakan di-download. Ini bagus ceritanya, nambah kosakata. Dan ada hikmah yang kita dapatkan. Salah satu favorit saya adalah The Boy and the Apple Tree. Kalau ketik di YouTube banyak itu ceritanya. Ada dalam bentuk animasi. Anak laki-laki dan pohon apel. Nah, jadi waktu kecil, anak laki-laki itu dia suka bermain di bawah pohon apel, dia ngambil buahnya dan seterusnya. Kemudian pas dia besar, dia nggak mau lagi makan apel, dia pengen bikin mainan, lalu dipotong rantingnya, dia mau bikin rumah, dipotong batangnya, dan seterusnya. Menarik ceritanya. Saya sudah bikin juga di dalam sebuah serial di playlist YouTube saya, stories ya, Learning English Through Story. Nah, kalau Dede nggak suka baca ini, tapi saya sarankan ini bisa dilihat di aplikasi. Aplikasi, ketik di Google Play. Ketik short stories, akan muncul tuh puluhan atau mungkin ratusan kisah atau cerita berbahasa Inggris. Nah, cari yang ada, yang paling banyak di-download orang. Dan kalau bisa, cari juga yang ada audionya. Jadi sambil baca, kita mendengarkan suara. Kata-kata yang tidak tahu, lihat di kamus. Tapi saran saya sih, lihat buku yang tadi, kan saya di profil saya ada tuh PDF. Kalau bisa di print out. Itu namanya, keluar duit dong Pak. Iya, itu namanya investasi ya Dede. Jadi jangan pelit lah. Nah itu, baca semua kisah. Mungkin satu hari satu kisah. Kebayang nggak 3 bulan kosakata kita ada ratusan bahkan ribuan yang bertambah. Orang-orang yang bagus bahasa Inggrisnya dia membiasakan itu. Saya mau waktu S2 dulu,
Saya mau meneliti 5 orang Indonesia yang bagus bahasa Inggrisnya. Kelima-limanya punya persamaan hobi membaca, tapi bukan ada yang majalah ya. Tapi majalah berbahasa Inggris kayak Hello, kayak apa lagi, yang zaman dulu sekali. Nah, mereka punya persamaan. Nah, lalu S3, disertasi saya tentang 4 orang Indonesia yang kuliah di luar negeri. 3 di Australia, 1 di Jerman. Mereka keempat-empatnya punya persamaan. Suka membaca. Nah, membaca dari cerita pendek itu. Kenapa cerita pendek? Karena 5 menit selesai. Karena mungkin agak sulit ya, mungkin awal-awal kita harus bacanya sampai 3 kali baru paham. Nah, tetapi biasanya di cerita pendek itu kosakatanya sudah diukur, kosakatanya cukup rendah. Itu yang kedua ya, cerita pendek. Nah, yang ketiga, naik kelas kita. Bukan cerita pendek lagi, tapi novel. Wah, novel Pak, berapa halaman? Yang pendek aja. Contohnya, ini saya beli di berapa enggak? Ini di sini tulisnya 45.000. Sekitar berapa halaman ini? Ini di toko buku Gramedia ya, 195 halaman. Berbahasa Inggris. Kisah yang cukup terkenal itu Sherlock Holmes, cerita detektif berbahasa Inggris. Kosakatanya agak lumayan sedang lah ya dibandingkan short story. Kan kita naik kelas nih. Kalau adik-adik suka dengan detektif. Kalau enggak, silakan cerita yang lain. Cerita klasik. Pride and Prejudice misalnya, Great Expectation, itu banyak. Kalau nggak ada di Gramedia, cari di Shopee. Sekali lagi, ini investasi, cuma 50.000. Mungkin membaca buku ini ada butuh waktu berapa ya? 3 bulan mungkin. 2 bulan mungkin, tapi worth it. Cara belajarnya Pak, nah itu dia. Karena dia buku cetak, kita cari pensil. Kita baca di awal ini. To Sherlock Holmes, she is always the woman. Bagi Sherlock Holmes, dia selalu adalah wanita itu. I have seldom heard, dan seterusnya. Intinya dia baca. Kata-kata yang tidak tahu, lihat di kamus, lalu tulis. Kalau takut dicoret, ya udah pakai pensil, kan bisa dihapus. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa dicoret. Kan kita belajar, 50.000. Orang ada loh ya. Tetangga saya itu ngabisin berapa? 30.000 dia satu bungkus rokok. 40.000. 40.000 kali 30. 1.200.000 dia bakar duitnya. Manfaatnya nggak ada. Yang ada sakit. Nah, yang ini investasi. Cuma 50.000, kita masih mikir. Tapi pengen menguasai bahasa Inggris, tapi nggak keluar duit 1 sen pun. Ya nggak bisa, Rudolfo. Nah, itu ya. Kalau nggak suka yang itu ya, silakan cari topik atau cerita novel-novel yang lain banyak. Ingat, selalu mulai dari yang kita sukai. Karena itu secara psikologis. Oke, lanjut. Setelah buku novel, kita lanjut ke buku motivasi. Kenapa buku motivasi? Karena bahasanya rendah. Bahasa sehari-hari. Gampang dipahami. Dan kita yang jelas dapat motivasi. Contoh yang paling sering itu nih. Atomic Habits. Ini bukunya sangat populer. Versi bahasa Inggrisnya ada. Cari di Shopee. Atomic Habits English version. Nggak sampai 100.000. Nggak sampai 75.000. Tapi lagi-lagi ingat, ketika mengeluarkan uang, ingat kita sedang berinvestasi. Kita tidak membakar uang. Percayalah, apa yang kita keluarkan berbanding lurus, bahkan banyak manfaatnya. Ini contoh yang saya beli dari Shopee. Ini manajemen waktu, make time, how to focus on what matters every day. Ini dia. Itu ya, Dede. Jadi biasakan membaca ini. Mungkin lagi-lagi 3 bulan baru habis waktu. Tapi sekali lagi 3 bulan yang worth it. Daripada scrolling TikTok 2,5 jam sehari, nggak dapat apa-apa. Kecuali Dede scrollingnya berbahasa Inggris. Ini motivasi. Jadi kita dapat ilmu, kosakata baru, kemudian yang paling penting adalah ada dapat motivasi juga. Nggak sia-sia. Sekali lagi butuh waktu. Dan itu proses. Saya sering bilang gini di buku saya, 2 tahun dari sekarang, Dede belajar
nggak belajar bahasa Inggris, belajar atau tidak belajar bahasa Inggris, usia adik-adik akan bertambah 2 tahun. Tapi kalau sudah mulai dari sekarang, kebayang nggak 2 tahun dari sekarang, karena sudah mulai dari sekarang, betapa banyak kosakata kita yang sudah bertambah. Dan waktu kita efektif, nggak sia-sia. Oke, jadi ada buku motivasi. Berikutnya, yang nomor 5, biografi. Nah, kenapa biografi? Lagi-lagi, kosakatanya rendah. Kan biografi itu kisah hidup seseorang mulai dari dia lahir sampai dia meninggal. Ya paling dia lahir tahun sekian, SD, SMP di sini, SMA di sini. Kemudian selama kuliah dia berorganisasi, kemudian dia sukses. Dia pernah dapat musibah, ini ayahnya meninggal. Kan kosakatanya rendah itu. Dan pilih biografi orang yang kita sukai. Atau tokoh terkenal. Saya contohkan ya, favorit saya itu namanya Muhammad Ali. Ini saya beli di Australia, $5, berbahasa Inggris. Dia inspirasi saya. Di belakang dia lihat ada 2-3 poster. Di sini ada satu lagi. 3 poster juga. Ada 6 poster di kamar ini hanya Muhammad Ali. Saya sangat mengidolakannya, mencintainya, berpengaruh besar ke dalam hidup saya. Dia punya prinsip yang luar biasa sebagai seorang petinju. Walaupun saya nggak hobi nonton tinju, tapi kisah hidupnya, bagaimana dia mempertahankan prinsipnya. Nah, itu belajar bahasa Inggris. Karena ini saya sukai, saya nggak masalah, setebal apapun. Atau orang-orang terkenal. Ini dia. Tapi ini berbahasa Indonesia ya, ada versi bahasa Inggrisnya. Ini Barack Obama, pernah tinggal di Jakarta 4 tahun ketika dia kecil. Atau Michael Jackson. Saya juga menyukai Michael Jackson. Ini cerita dia, biografinya. Saya beli dulu di Australia, tapi sekali lagi di Shopee banyak biografi. Pilih dari adik-adik yang paling adik-adik suka itu apa. Nah itu. Nah terus, setelah biografi baru yang ke-6, buku-buku tentang ilmu, latar belakang ilmu kita. Misalnya adik-adik kimia, baca buku-buku kimia berbahasa Inggris. Kenapa? Karena kita sudah naik kelas. Tadi cerita pendek sudah, lagu sudah, biografi sudah. Nah, ada tantangan yang lebih besar. Tapi sebetulnya nggak lebih besar juga, karena ilmu kimia ya istilahnya pasti adik-adik paham. Nah, saya yang malah nggak paham. Karena bukan bidang saya. Saya juga benci dulu sama kimia, matematika, biologi. Oh, sorry, ketelepasan ngomong. Sorry ya yang ngajarin itu. Nah, jadi intinya mulai dari, saya contohkan ya, karena saya ngajar pendidikan, saya contohkan ini buku yang saya beli, Emotional Intelligence, karya Daniel Goleman. Bagaimana orang-orang yang sukses itu, ternyata mereka sukses karena mampu mengefektifkan kecerdasan emosinya. Atau buku yang ini, sebentar. Penelitian, interview as qualitative research, berbahasa Inggris, saya beli di Shopee juga. Nah, itu ini How to Learn English Quickly. Ini berbahasa Inggris juga. Tentang ilmu kita. Atau, ini dia. Completing Your Qualitative Dissertation. Ini saya baca waktu saya kuliah S3 di Australia dulu. Dan hasilnya ini, karena saya banyak baca, saya bisa menulis sebuah buku 200 halaman lebih. Nah, jadi mungkin adik-adik mulai belajar topik tentang ilmu adik-adik. Tapi kami sudah benci Pak dengan ilmu kami. Ya udah, itu lain masalah. Kemudian berikutnya setelah ilmu kita yang ke-7, yaitu membaca berita. Nah, ini kan agak sederhana lagi ya, berita keseharian. Berita politik, berita olahraga, caranya di print. Jadi yang sederhana gini, kemarin ada pembalap Indonesia ya, menang di Catalonia, siapa namanya, Rama ya, nah itu. Kan ada tuh beritanya di Kompas, di Republika, lalu cari di The Jakarta Post, di print beritanya, paling 3 halaman.
Tapi worth it 3 halaman itu, adik-adik. Nah, kemudian setelah itu berita olahraga, kemudian berita politik. Kemarin Zoran Mamdani, seorang muslim di New York, terpilih sebagai wali kota. Walaupun dananya paling sedikit. Nah, ada tuh di detik.com, di Kompas, lalu cari di CNN, BBC, lalu di print, baca persatu persatu. Supaya apa? Supaya bisa dicoret, seperti yang saya bilang tadi. Karena kalau dibaca lewat HP saja, ya kita cuman sedar lalu udah selesai, 5 menit selesai. Nah gitu. Kemudian juga bisa membaca buku-buku tentang hobi dan seterusnya. Oke, demikian ya 7 tips belajar reading. Karena bisa membaca itu, belajar membaca ya harus dengan membaca, nggak ada cara lain. Sampai hari ini belum ditemukan pil yang apabila kita minum lalu kosakata kita bertambah secara signifikan. Mudah-mudahan nggak akan ketemu pil tersebut, karena kalau ketemu saya yang bangkrut ya, saya nggak ngejar lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau mau ikut kursus, saya buka kursus TOEFL setiap bulannya tanggal 5 sampai tanggal 24. Dan jangan lupa subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.